Sore Anda yang di rumah, gimana masakannya tadi siang? Sukses? Gosong? Gimana sih kebanyakan masak sambil ini mungkin ya? Sambil menghayalkan apa begitu ya? Hari ini juga saya tuh agak konsentrasi agak terganggu karena saya sibuk ngecek-ngecek Instagram. Tiba-tiba ada yang nge-tag saya. Terus bilang begini, Kak Ros, tolong nih, artis kok begini sih, begitu. Tiba-tiba itu adalah di-tag ke Instagramnya Pamela. Tahu Pamela? Kalau goyangnya begini-begini kamu tahu? Ya, tampaknya itu juga ternyata setelah saya ngecek-ngecek berita, ternyata Pamela personil duo Serigala yang terkenal dengan goyang dribblenya itu, ya. Di tengah ada sesuatu yang menggemparkan, yaitu heboh foto toples mirip Pamela duo Serigala. Instagramnya lupa saya namanya Pamela siapa gitu ya. Tapi memang fotonya kalau ya gitulah pokoknya ya, ada beberapa foto yang seperti itu, dan bahkan ada yang banyak yang berkomentar, banyak yang menghujat gitu, haters. Tetapi ada juga bahkan yang memberikan informasi tampaknya memang ini Instagramnya dihack begitu, jadi bukan yang bersangkutan sendiri yang mengupload foto tersebut. Karena memang cukup mengejutkan. Saya sebagai seorang perempuan gitulah ya, agak kaget juga gitu melihatnya ya. Mudah-mudahan apa ya, nanti pokoknya kita akan klarifikasi sama duo Serigala. Duo Serigala insya Allah akan hadir di sini hari Selasa minggu depan. Besok kan hari Sabtu. Iya lupa ya, mau tetap syuting tiap hari ya. Oke, baiklah. Insya Allah nanti akan tiap hari sampai Sabtu Minggu juga ada. Oke, next yang juga tidak kalah heboh, ini ada satu berita lagi. Tuh, serem banget. Ular sebesar ini nyaris masuk kamar tidur Maya Estianty malam-malam. Ya, jadi kalau mengikuti Instagramnya Maya Estianty tuh ya, sudah berapa kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut dia menemukan ada ular di kehidupannya ya. Selain buaya darat gitu, ternyata ular. Jadi ada yang pernah ditemu di mobilnya kalau nggak salah gitu ya. Terus ini juga hampir masuk ke rumahnya. Gede banget, serem banget ya. Ada captionnya juga, ini ada ular lengkap dengan bon ini ya, bon perusahaan pengiriman. Itu captionnya begitu ya. Ini untuk kesekian kalinya kediaman penyanyi dan pencipta lagu Maya Estianty disambangi seekor ular. Gitu ya. Serem banget ya. Oke, baiklah. Ini bicara soal Maya ya, ada juga berita mengenai mantannya dan teman kalian semua yang paling akrab. Mantannya Maya Estianty dan teman kalian yaitu Farhad Abbas. Ya? Belum sembarangan. Ini ada tambahan sanksi kasus Ahmad Dhani versus Farhad Abbas. Ini perasaan kejadiannya udah berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Ingat gak sih yang waktu itu sempat mau adu apa begitu ya? Jadi karena Farhad Abbas tahu kan ya, Twitternya kan sangat aktif sekali begitu, termasuk juga mengomentari mengenai ketika kejadian tabrakan yang melibatkan Dul, anak ketiga dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Nah, buntutnya adalah Ahmad Dhani kemudian melaporkan tweet itu ke polisi. Dan seperti tadi berita pertama, kita 3 berita terpanas. Saat ini status Farhad Abbas adalah sebagai tersangka. Kamu kok hore-hore sih? Gak boleh gitu Mang Farhad, nanti kamu diomongin loh di Twitternya ya. Oke. Tapi bukannya bagaimana ya, ini kayaknya Farhad malah tambah menulis Twitter lagi, mengomentari. Bayangkan kasus yang tidak ada hubungannya aja dia komentarin, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Nah, kita akan bertanya sebetulnya ini kasusnya bagaimana, ancaman hukumannya berapa tahun, sebetulnya ada nggak sih seumur hidup? Jangan dong, nggak seru nanti dunia Twitter kalau nggak ada Farhad Abbas. Oke, seperti apa sih sebetulnya update kasus yang melibatkan Ahmad Dhani versus Farhad Abbas? Kita lihat dulu videonya berikut ini.
Pada bulan Desember 2013 silam, musisi Ahmad Dhani melaporkan pengacara Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Setelah lama tak terdengar kabar dari kasus ini, akhirnya tanggal 9 kemarin pihak Ahmad Dhani mendatangkan satu lagi saksi yang bernama Herdin yang merupakan followers Dhani. Herdin memberikan bukti terkait tweet yang pernah ditulis Farhad untuk menyerang ayah dari Al, Eldin, dan Safia ini. Tak pelak ancaman 5 tahun penjara dan denda kurang lebih 1 miliar pun menunggu Farhad Abbas setelah datang penawaran mediasi dari pihak Ahmad Dhani sebanyak 2 kali tak pernah digubris oleh Farhad. Menanggapi tuntutan Dhani, Farhad Abbas tidak tinggal diam. Kembali lewat akun Twitternya, Farhad berkicau jika dirinya akan memenangkan kasus ini. Alih-alih mendapat dukungan, aksi pamer Farhad ini malah dibanjiri kritikan. Publik menyebut jika Farhad kekanak-kanakan karena membawa kasus lama yang tidak ada hubungannya dengan kasusnya. Bagaimana selengkapnya mengenai perkembangan kasus Farhad Abbas versus Ahmad Dhani ini? Kita akan kupas bersama Ramdan Alamsyah hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah hadir sekarang kuasa hukum dari Ahmad Dhani, kita panggilkan. Inilah Ramdan Alamsyah. Saya tunggu di sini karena muncul di situ. Halo, Mas Ramdan, silakan duduk. Oke. Oke, kita mau ngobrol sama Mas Ramdan, tapi sebelum ngomong sama Mas Ramdan, saya mau bilang sama Mas Ramdan, hati-hati ya, Bang, kalau ngomong, Bang. Nanti kita ditegor sama itu. Siapa? Adalah yang suka negor-negor, iya kan? Bang Ramdan, ini kan menangani kasus Ahmad Dhani yang melaporkan Farhad Abbas gitu. Itu kan kejadiannya udah lama banget laporannya, kenapa baru ada kemajuan sekarang sih? Enggak, bukan ada kemajuan. Sebenarnya gini, perkara ini pada medio pertengahan tahun lalu. Tahun lalu ya, bukan tahun 2013? Enggak, laporan 2013 Desember. Oke. Kemudian berkas pertama dikirim Agustus. Agustus tahun 2014. 14 Oke. dari Polda Metro, penyidik di Krimsus Ya. dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oh. Setelah data diperiksa, kemudian diberikan P19 lah, petunjuk tambahan Oke. oleh jaksa. Ya. Ada beberapa poin, Ya. tolong dipenuhi A sampai Z ini. Oh, ada gitu, Pak. bukti-bukti yang minta ditambahkan Minta lagi. ditambah Oke. supaya lebih Lebih solid kasusnya. bukan solid, lebih menjerat gitu. Oh, lebih menjerat. Jadi dia Salah. kena pasal apa aja sih? Kita laporkan waktu itu pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Undang-undang ITE ya? Kemudian kita juntokan ke pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana. Jadi Total itu ancamannya berapa? 5 Ya, tahun atau 5 lebih? tahun. 5 tahun. Jangankan 5 tahun ya, 3 hari aja dalam penjara rasanya nggak enak. Mungkin kalau buat nggak tahu deh ya. Nggak ada tobatnya. Ya gitu ya. Nah, ini katanya pernah sempat ada mediasi juga yang ditawarkan dari pihak Ahmad Dhani. Jadi gini, Kayak apa sih? saya sebagai teman sejawat. Iya. Teman sejawat, dia pengacara, saya pengacara, tentunya kita masih punya nurani lah. Ketika ada beberapa kawan nelfon minta tolonglah dipertemukan Di mediasi gitu ya. sahabat lo ini si Farhad, dia mau bicara mungkin oke. Ya kan, saya undang ke kantor. Saya undang ke kantor, ya lu datang aja ke kantor gue. Iya. Kita ngobrol baik-baik, Iya. maunya apa, kan gitu. Setelah datang, ya dia bilang, gue minta ampun deh. Oh, dia datang dia ngomong begitu. Artinya gue ngelawan lu, udah deh semua yang gue musuhin, yang lawan gue semuanya ke lu. Itu fakta ya, dia bicara. Dia gitu. ngomong begitu? Iya. Bener dia ngomong begitu? Ya ngapain sih bohong? Sumpah. Soalnya nanti kalau ditanya sama yang bersangkutan yang belum tentu ngaku loh. saksinya banyak di kantor. Oh, jadi minta ampun dia, minta ampun di Saya situ. selalu bertemu dengan dia di kantor saya, di ruangan saya, tidak selalu berdua, selalu Ada. beramai-ramai. Supaya Dia ngomong apa? begitu? Ya intinya apa? Dia minta maaf. Oke, secara pribadi gue bisa maafkan. Sekarang tanggung jawab lo ini ya ke klien gue, bukan ke gue, bos. Saya bilang. Tapi dia nggak pernah minta maaf langsung ke Ahmad Dhani gitu nggak? Itu sudah saya suruh. Terus Udah ya? lu mendingan gini. Pada prinsipnya gue nggak masalah. Kan itu. Silahkan lu datang ke Ahmad Dhani, lu minta maaf sana. Gitu Katanya loh. di Twitter udah minta maaf ya? Enggak lah, masa di Twitter. Ya kan mungkin dia bilang dia ngomongnya di Twitter minta Enggak maaf di lah. Twitter kan. Ini kan masalah hukum. Oke. Saya sarankan udah selesaikan baik-baik, ketemukan dengan Mas Dhani, lu minta maaf. Oke. Tertulis kalau perlu, kan itu. Saya bilang udah kalau memang lu mau damai atau mau apa, kirimkan aja proposal perdamaian ke email gua. Saya kirimin email saya, nih lu maunya kayak gimana. Belum email juga dia? Sampai saiki. Heeh. Gitu loh. Tidak ada kabar. Nggak ada sama sekali. Nah kalau Ahmad Dhani sendiri maunya bagaimana? Harapan dia apa sih? Loh, kemarin Ada gini. keinginan damai juga? Saya bilang, awalnya Mas Dhani bilang, gua nggak mau. Nggak mau damai. Nggak mau damai. Ya. Saya bilang, oke mas,
boleh nggak kita kasih dia kesempatan? Oke. Saya mau ketemu sama si Farhat, apa maunya dia? Gimana diizinkan nggak? Ya udah lu temuin aja. Saya temuin. Yang itu. 2-3 kali sampai dia bawa makanan ke kantor. Padahal kita udah pada kenyang. Oh gitu. Iya. Terus Makanannya apa waktu itu bawanya? donat. Kurang ya, nasi padang dong ya. Terus? Saya bilang udah gini aja. Bro, lu kalau memang salah lu minta maaf, selesai. Lu bikin surat pernyataan Terus dia permohonan ngomong apa? maaf di koran nasional. Oh, koran nasional. Saya bilang udah selesai nih. Dia bilang oke ntar, iya tarsok kita tunggu. Mungkin dia Saya kebanyakan telepon. kasus habis itu. Saya telepon kan, ini mau lu gimana? Kita udah baik-baik loh. Kita udah sebagai teman sejauh, saya kan nggak mau yang namanya teman pengacara kita penjarain juga ya. Iya betul. Tapi karena memang ini beban moral, kita kasih tahu dia masih begitu ya sudah. Terakhir penyidik telepon, Mas, tolong nih Mas Dhani dipanggil untuk tambahan. Ya saya hubungi Mas Dhani, Mas ini tambahan sekaligus tambah 1 saksi lagi dari followersnya. Jadi total saksi ada berapa yang diajukan? 7 ya. 7 saksi, oke 7. baiklah. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan dan nanti juga ada Nikita Mirzani yang saat ini masih ada di atas ojek ya. Dia menuju kemari. Sebetulnya hari ini juga ada Krisdayanti ya. Kemarin sih udah fix Krisdayanti akan hadir ke sini. Cuman tadi pagi ternyata dia ada syuting juga di daerah Taman Mini. Dan lupa kalau Taman Mini itu dan daerah Mampang ini bagian dari Jakarta yang macetnya luar biasa begitu ya. Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ruti. Hadapan Anda hari ini kita akan membahas menguak ingin tahu lebih dalam mengenai kasus perseteruan antara Ahmad Dhani dan Farhat Abbas, di mana Ahmad Dhani melaporkan Twitternya Farhat Abbas yang dianggap telah mencemarkan nama baik, menyebarkan fitnah. Sebetulnya apa sih yang paling membuat Ahmad Dhani itu marah? Yang mana tweetnya yang mana? Itu jumlahnya ratusan. Iya. Tweet. Secara pidana hasil dari penelitian polisi ada kurang lebih 17 tweet. Ya dia. Yang mengandung unsur tindak pidana. Apa sih? Ini ada salah satu ya kita baca ya. Prihatin atas niat dan janji Dhani untuk biaya kuliah anak-anak korban tewas mobil terbang Dul. Gue baru percaya kalau Dhani nikahin ibu-ibu mereka. Tutur Farhat Abbas melalui akun ini. Maya ikhlas Dhani nikahin janda-janda korban tewas mobil terbang Dul. Dhani harus bertanggung jawab, jangan janji surga doang. Kalau uang 5 juta aja nggak berharga bagi Dhani, bagaimana dengan mayat? Kalau orang sombong walau udah ngorbanin 6 nyawa ya tetap sombong. Ini kicau Farhat. Ini salah satu tweet yang kita diajukan. Nah, jadi yang melanggar pidana itu yang apa sih tweet yang kayak apa? Detailnya saya agak lupa ya, tapi seingat saya ada salah satu kalau nggak salah yang dibilang, ayo Indonesia, kita hukum Ahmad Dhani. Oh, jadi itu apa? Menghasut. Oh, menghasut. Kemudian ada juga yang mengatakan Dhani bapak titit gitu kan. Terus kemudian orang tua bodoh dan sebagainya. Oh, jadi itu dianggap sebagai pasal penghinaan. Penghinaan pencemaran nama baik. Karena kenapa? Itu kan harus dibuktikan oleh dia. Kalau memang misalkan Dhani seperti apa yang dituliskan. Oh, gitu. Nyatanya sampai hari ini kan tidak. Tidak ada bukti gitu loh. Nah, dari ahli bahasa, saksi ahli bahasa sudah menyebutkan bahwasanya konten isi daripada tweet itu memang menghasut orang untuk membenci, mengajak orang untuk membenci Dhani, kemudian juga menjatuhkan harkat dan martabatnya Ahmad Dhani di umum. Ahli IT juga mengatakan hal demikian. Jadi itu mengandung unsur yang dikenakan ke dia. Nah, ini juga kicauan Farhat ini mengikut sertakan membawa nama Maya begitu ya. Apakah nanti dalam pemeriksaan juga nanti Maya akan diminta sebagai saksi dan sebagainya? Dalam pemeriksaan sebelumnya Maya sudah dipanggil. Oh, udah. Tapi tidak hadir. Oh, gitu. Tidak hadir. Yaitu dia berlindung seolah-olah Farhat itu adalah kuasa hukum daripada Maya. Nah, dia menyertakan tuh surat kuasa. Oh iya. Tapi di dalam surat kuasa itu tidak disebutkan Maya memberikan kuasa kepada Farhat untuk menghina Dhani, untuk membuli Dhani di dalam Twitter. Nggak ada. Bener, fakta. Dia memang kuasa hukum. Dia hukum. Sebagai kuasa hukum, tapi bukan berarti kuasa hukum
mentang-mentang kuasa hukum mau kita mau jelek-jelekin kan nggak begitu. Kembali lagi ke Ahmad Dhani. Beberapa waktu yang lalu kan juga sempat orang itu membuli Ahmad Dhani ketika dia menggunakan seragam tertentu begitu ya. Nah ini apakah cuma Farhad aja nih nanti yang mau dilaporin sama Ahmad Dhani, apa orang-orang yang pernah berkomentar buruk pada Ahmad Dhani? Gini loh, kalau yang lain itu hal yang biasa. Yang lain hal yang biasa? Dalam arti begini, dia tidak mendiskreditkan secara utuh. Gitu loh, tidak ada ketika bicara Ahmad Dhani harus begini, itu nanti jutaan orang kan itu. Tapi udah jelas-jelas Farhad ini kan langsung to the point, si A, si Dhani begini, udah kayak Tuhan aja gitu loh, bosnya dia begini gitu loh. Nah sedangkan yang lain kalau itu kita nggak bahas, itu masa kampanye lah, pilpres kemarin sudah selesai. Oh gitu. Termasuk yang Dhani tweet palsunya yang dibilang harus potong kelamin juga sudah kami laporkan dan sudah itu juga dilaporkan ya kayak waktu itu kita laporkan klien kami ini Mas Dhani laporkan ke polisi juga. Bukan enggak, ke Dewan Pers. Sudah clear dengan media, udah clear. Oh, sudah itu clear. Palsu gitu, biasa. Tidak ada sanksi apa-apa ya. Kenapa pertanyaannya kok kenapa sih 2013 baru sekarang lagi kan gitu. Sebenarnya ini bukan masalah ini ya, waktu aja. Mas Dhani kan waktunya agak sulit untuk diperiksa kembali. Oh dia, karena dia sibuk. Kebetulan juga saya sebenarnya udah lupa gitu loh. Tapi karena kemudian ngoceh-ngoceh lagi. Oh dia ngoceh lagi? Iya kan, ngoceh jadi ingat ternyata. Enggak sih Farhad. Ngoceh soal apa? Ya ada almarhum Olga lah. Oh kemudian, iya. Nah ini kalau dia sebagai seorang pengacara ya, yang mengerti masalah hukum. Kalau tweet-tweet Farhad mengenai almarhum Olga, ngikutin nggak? Ikutin. Nah itu sebetulnya mengandung unsur pelanggaran hukum juga nggak sih? Yang berhak untuk melaporkan adalah ahli waris. Siapa ahli warisnya? Adalah keluarganya. Itu kan orang sudah meninggal ya. Jelek baik buruknya itu kan nggak harus diungkapkan lah. Ya siapa lagi nanti kalau main kayak gitu, mungkin kalau ada yang meninggal juga kayak gitu digituin kan gak enak. Oke, ini juga menjadi pertanyaan, apakah keluarga Olga Syahputra bakal menuntut Farhad Abbas? Ini sebenarnya masih punya hak loh. Itu bisa dipidanakan? Bisa. Nanti bikin surat keterangan waris, ahli waris daripada Olga adalah misalkan si Billy, adik-adiknya, termasuk kedua orang tuanya. Mereka laporkan polisi, kena. Ini sebenarnya nih ya, Bung Ramdan sebagai temennya Farhad. Kata siapa? Dulu katanya Farhad sudah bilang, Ramdan sering main ke rumah aku, katanya sering nanya-nanya bagaimana caranya. Begitu loh dia pernah ngomong gitu. Masa? Ini kan sebagai, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kenapa Farhad ini suka berkomentar mengenai hal-hal di dalam dunia hiburan gitu ya, yang memang komentarnya itu sedikit Nih, jadi saya teringat ya ketika Farhad saya bukan menasihati, tapi saya cuma memberikan saran aja sama Farhad. Saya bilang hari itu dia ke kantor, bro udah selesai. Lu selesai masalah yang kayak begini, lu udah nggak usah ngoceh-ngoceh di Twitter, buat apa sih? Karena kenapa akan menjatuhkan diri lu sendiri sebagai insan hukum lah. Dia bilang iya gue udah selesai kok, gue udah nggak gitu lagi. Oke. Tapi nyatanya kan begitu ya. Saya sebagai teman, satu sisi kita ini kan dilematis. Satu sisi harus profesional sebagai pengacaranya Ahmad Dhani, satu sisi sebagai teman sejawat. Tapi kalau teman udah dikasih tahu, lu jangan ke sana, nanti lu cebur jurang, jalan juga, ya udah kita jorokin. Bener dia minta ampun. Kan nangis-nangis juga. Lu saksi, enggak, siapa bilang? Enggak nangis. Maksudnya. Kalau bukan minta ampun dalam arti begini, tapi itu nyata loh depan kawan-kawan. Ada minta maaf, sorry. Gua ampun deh lawan lo. Karena kenapa gue nggak tahu, gue pikir lo orangnya jahat. Saya bilang gue jahat apa? Gue ini siapa? Gue bukan anak pejabat bro. Sering banget soalnya berseteru ya sama Farhad karena dia hobi gitu. Kalau buat saya gini, dia gila. Saya 7 kali lebih gila dari dia. Kalau saya, kalau dia bener-bener ngancam saya samperin, saya bakar aja. Serem banget. Karena kenapa? Enggak begini loh. Itu kan seandainya ya. Ini kalimat pengandaian ya. Saya pun bilang waktu di kantor, saya bilang, bro, kalau memang lu mau jahat sama gue di belakang, saya ngomong lo ini apa adanya, saya cerita nggak ada ngalih-ngalih. Pada saat di kantor saya bilang, bro, kalau memang lu nggak senang sama gue, ini kantor, lu mau cari di mana, ayo kita ke sana, gitu loh. Karena kenapa kita selesaikan secara jantan waktu itu. Jangan lewat Twitter gitu ya. Iya, dia bilang enggak bro, kita udah damai lah kita. Dan sampai hari ini saya tegaskan, saya tidak ada masalah dengan Farhad Abbas. Bukan secara pribadi tidak ya, tapi secara pribadi karena ini profesional, kita terima kuasa, ya saya bela all out. Kalau memang harus memasukkan Farhad, ya saya janji sama dia, saya bilang sama dia, kalau gue nggak bisa penjarain lo, jangan panggil gue Alam. Gue waktu saya bilang. Nanti panggil siapa dong? Ramdan. Baiklah. Nah, saya juga punya satu perempuan di balik pintu situ ya. Ini juga kayaknya pernah diomongin ya sama Farhad Abbas. Iya. Hah? Cantik banget, seksi. Seksi. Tinggi, seksi, mancung, putih, sensasi.
sensasional spektakuler. Tapi ya walaupun dia tadi naik ojek, saya yakin masih cakep sekarang. Kita sambut Nikita Mirzani. Aduh, ya ampun, terima kasih sudah datang. Ini rambutnya sampai kena angin, berkibar-kibar gitu. Apa jalanan macet? Iya, sini Bang. Agak takut ya sebelah mana. Oke, kamu tadi dari daerah mana sih, Bu? Dari Yang Depok, rambutnya dari menonjol. Depok tuh. Dari Depok ada acara apa di Depok? Syuting. Syuting. Oh, kirain. Kan kerja setoran lagi. Kemarin kan 2 bulan nggak dapat apa-apa kan. Oh, jadi naik ojek dari Depok. Naik masa? ojeknya dari Depok. Lagi beneran tuh. Ojeknya dari Depok. Naik ojeknya dari Depok. Dari Depok. Habis berapa itu dari Depok? 100.000 aja. Oh, ya ampun, terus tukang ojeknya nggak Tadi mau ngobrol dikasih nggak? sejuta, cuman dia tahu, ibu kan habis dari penjara katanya. Enggak ada. Baik ya, ganteng nggak tukang ojeknya? Enggak. Aduh, aku deg-degan jantungan. Aduh, Bung Ramdan, terima kasih sudah bergabung dan menjelaskan mengenai kasus ya bersama Ahmad Dhani. Ini mau jadi klien juga? Udah cukup. Mendingan Mau kita pakai berteman Udah lain. cukup amit-amit ya, udah Sampai ada lagi, urusan hukum coy. ya. Oke, kita akan kembali lagi membahas dan berbincang-bincang dengan Nikita Mirzani mengenai masalah cowok yang sedang dekat dengan dirinya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Wah. Sudah bersama ibu-ibu seksi di sebelah saya. Yang kemarin waktu keluar lapas saya jemput loh ya, bukan main luar biasa ya kan. Saya jemput aja, tiba-tiba ternyata juga ada yang jemput. Seperti apa sih kabar terbaru dari Nikita Mirzani? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Nikita Mirzani, janda seksi 2 anak yang baru saja bebas dari lapas ini sedang berbunga-bunga. Niki mengaku sudah ada pria yang mengisi kembali hatinya dan mulai belak-belakan memperkenalkan pacar barunya yang blasteran itu. Ia mengaku jatuh cinta pada sang pacar karena kepribadian sang kekasih yang penuh kasih sayang dalam memperlakukan dirinya. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini pun rajin menengok dan membawakan makanan saat Nikita masih berada di penjara. Nikita mengakui sosok pria yang menjadi kekasihnya saat ini berbeda dengan pria-pria yang lain. Bagai di mabuk asmara, Niki berniat membawa hubungannya ke jenjang serius, namun tak ingin terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah. Meski hubungan percintaan dengan sang pacar baru sudah dijalani selama setengah tahun, Nikita masih menikmati jalinan kasih dengan pria blasteran itu. Ia pun masih ingin selektif dalam memilih pria yang akan menjadi calon suaminya kelak. Bagaimanakah kisah percintaan Nikita dengan sang pacar baru? Saksikan penuturan lengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Cakep nggak cowoknya, cakep nggak? Cakep ya, cucok, tetep buleleng ya. Oke, masukkan kursinya biar kita korek-korek lagi. Itu kursinya. Itu kursinya kursi bergetar ya? Iya, ada getar. Kamu suka yang getar-getar ya? Ini kursi dari sebelum kamu. Masih kayak dulu ya, tetap ya. Coba kalau ini tipe kamu nggak? Enggak ya? Enggak, nih ngomongnya cepat nih. Kamera agak naik, tolong agak naik ya. Jangan sampai ini gambarnya bermasalah nanti kelak di kemudian hari. Oke, kamu kan sudah biasa ya di sini ya. Iya. Coba kita lihat setelah kamu keluar dari lapas, apa rasanya ketika kamu duduk di kursi saya? Yaitu kursi fitnah atau Ada geledek. Oke, fitnah atau fakta nih kita, bahwa saat kamu keluar dari penjara kemarin, sesungguhnya sang pacar kamu itu ikut menjemput tetapi ngumpet karena takut diliput sama media. Kalau takut sih enggak, cuma belum mau memperkenalkan diri aja gitu. Takutnya nanti gimana-gimana. Tapi ngumpet bener ya? Enggak ngumpet juga sih. Tapi? Mungkin dia takut panas. Ya, takut jadi hitam. Tapi kalau belum ditampilkan ke media ya? Enggak, belum. Kenapa sih? Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa. Oh, bisa. Berbagai bahasa lah dia. Ciela, mulai mana sih? Dia Belanda Makassar. Oh, Belanda. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta nih kita? Bahwa kamu sesungguhnya masih belum srek
sama pacar kamu yang sekarang ini. Dia lagi nonton. Si kakak mau ember. Tahu nih siapa sih? Fitnah atau fakta? Bukan belum serak ya, maksudnya ya masih takutnya nanti gagal lagi gitu. Jadi dicari tahu dulu kayak gitu. Tapi kalau sayang sih sayang pasti. Jadi kamu sudah menyeliki dia? Menyeliki dia. Ya udah ya. Dia pengusaha apa sih sesungguhnya? Dia properti. Oh, properti. Oh loh, saingan sama saya. Nggak apa-apa. Bisa kerja sama di mana propertinya? Bali. Oh, di Bali. Oh gitu. Yakin bener dia pengusaha ya? Iya, pengusaha atau enggaknya yang penting sayang sama Niki, sama anak-anak Niki itu udah cukup sih. Oh, udah cukup menurut kamu. Yang dulu juga sayang sama kamu, sama anak-anak? Iya, sayang, tapi kan ada kekerasannya gitu. Oh, ini udah dicek, ada kekerasannya nggak? Enggak sih, semuanya lembut. Semuanya lemah lembut. Semuanya lembut. Hah? Semuanya lembut? Iya. Itu masalah juga. Kerasnya itu di jam-jam tertentu saja. Suaranya maksudnya suaranya. Ya, suaranya. Kalau pagi bolot gitu. Kalau pagi sama siang ya suaranya agak keras ya kan. Kalau malam suaranya lembut. Bukan kelamaan di rutan kan di dalam, jadi kuping agak bolot sedikit. Jadi dia kalau ngomong suka keras-keras gitu. Emang kenapa di rutan kamu sering diteriak-teriakin ya? Iya, soalnya pada teriak-teriakan semua jadi agak bolot. Kamu kalau di dalam lapas itu kamu dipanggilnya siapa sih? Dipanggilnya princess. Serius? Hah? Serius? Iya, serius. Princess gitu. Kenapa kamu dipanggil princess? Tahu orang-orang situ pengennya manggil princess aja. Oh, tapi kamu ngebos memang di situ ya, kayak princess gitu. Enggak juga sih, aku berbaur sama orang-orang di dalam. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Ini kita mencari bahwa sesungguhnya hubungan kamu dengan pacar baru kamu itu sedang tidak baik-baik. Aku kan cuma lewat WhatsApp doang, dia aja. Siapa sih yang ngomong dong? Siapa sih? Iyalah, namanya berhubungan pasti ada salah paham kayak gitu. Tapi udah baik kok. Oh, udah baik ya. Buktinya nonton. Hai, gimana namanya siapa? I love. I love. Loh, kok aku jadi manggilnya Love juga? Namanya siapa sih? Namanya sebut saja dia. Power Sebut saja dia Bunga. Tuh dia. Ada tai lalatnya loh. Kamu suka yang rambutnya begitu ya? Emang tau dari mana itu pacarku atau bukan? Ya udah, yang ada cuma itu doang, gak ada yang lain cowoknya ya kan? Di foto-fotonya. Nah, ini kenapa ditutup-tutupin gini sih? Gak apa-apa, biar lucu aja. Oh, biar lucu. Kamu kayak takut ini ya, takut direbut ya pacarnya ya? Enggak. Takut kalau di jalan dia diwawancara ya pasti. Fitnah atau fakta di kita? Bahwa kamu belum mendapatkan persetujuan dari keluarga pacar kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, udah disetujuin. Oh, udah disetujuin. Udah tahu ya? Dia mau mancing-mancing aja, udah kenal semua. Sama ibu, udah baik ya sama ibunya ya. Oke, telepon ibunya ya sekarang ya? Kok telepon ibu? Telepon dong ibunya, aku pengen tanya, pengen kenal tante gitu ya, boleh? Teleponnya mana? Teleponnya? Mau telepon nggak? Telepon mami. Oh, ini telepon mami. Manggilnya mami. Telepon dong mami dong. Mami katanya mau. Mami lagi di mana sekarang? Jangan aneh-aneh. Telepon mami ya. Aduh. Telepon mami ya. Iya, mami. Bentar lagi nih kayaknya nih. Mana? Mami yang lain. Kok telepon-teleponan sih? Kan daripada aku shaking nih. gemeter gara-gara naik ojek atau gara-gara nelpon mami? Gara-gara naik ojek nggak diangkat. Oh, nggak diangkat. Oh, nggak diangkat. Nggak diangkat nih. Jadi bener kamu disetujuin apa enggak sih? Kok nggak diangkat telepon kamu? Nggak diangkat tuh. Oh. Ada sembarangan. Ya udah telepon pacar kamu aja yang lagi nonton. Ayo Love, angkat teleponnya Love. Love. Aku tahu sekarang namanya siapa. Kakak jangan gitu, Kak. Jangan gitu. Iya, namanya Bunga. Si Bunga. Aduh.
Enggak udah diangkat Nggak diangkat juga. Malu ya, dia orangnya pemalu ya? Dia malu-malu nggak malu sih. Hah? Cuman kan kita emang lain dunia ya, dunia lain kan. Jadi dia belum bisa masuk terbiasa belum terbiasa sama dunia aku gitu. Oke. Tapi dia tahu betul kan nih kita. Kalau yang dulu kan agak kurang paham masa lalu kamu sehingga itu pernah jadi masalah kemudian. Kalau yang ini dia tahu betul siapa kamu nggak? Insya Allah tahu sih, tahu semua karena temannya dia temannya aku. Jadi dia udah cari tahu kalau teman aku, terus udah cari tahu dari aku sendiri, dari keluarga aku. Jadi ya udah tahu. Oke, nih pertanyaannya. Fitnah atau fakta? Bahwa inisial pacar kamu depannya adalah R. Ricky Ompong. Iya betul. Depannya R ya. R. Fitnah atau fakta nih kita? Bahwa setelah kamu cerai dari bule yang kurang kaya, sekarang kamu mencari bule yang betul-betul kaya. Bukan masalah kaya nggak kayanya. Masalah? Ya karena udah nggak cocok aja kakak. Bisa kekerasan itu tadi ya? Kekerasan itu. Jangan terlalu keras makanya sekarang ya. Oke baiklah, fitnah atau fakta nih kita bahwa selama di penjara dia seringkali mengunjungi kamu dan kamu pernah dikasih buku-buku supaya kamu tidak jahil. Jadi baca buku aja. Fitnah atau fakta? Ya fakta. Kamu dikasih buku sama dia? Iya buku. Emang kamu bisa baca? Enggak, raba-raba aja tulisannya. Buku apa yang dikasih sama dia? Buku cerita-ceritanya, novel kayak gitu. Ada yang kamu baca nggak? Ada semua. Semua Niki baca. Apanya judulnya? Enggak, dalamnya isi-isinya. Oh gitu, dia tuh orangnya perhatian sekali. Jadi selama sering mengunjungi kamu tuh jangan gitu, katanya dia nggak mau, belum mau dipublish namanya, ya kan? Dia tuh kan kamu berapa? 3 bulan ya? Apanya? Kamu di dalam penjara? 2 bulan 15 hari. 2 bulan 15 hari. Itu dari sejak itu, sebenarnya dari sejak di penjara kamu mulai dikunjungi sama si R itu? Iya. Belakangnya N. Aku nggak ngasih tahu loh, dia tahu sendiri. Iya benar. Oh, panggilnya Papi? Bi. Abi. Abi, tunggu. Jadi kamu tuh pacarannya mulai kapan sih? Sebenarnya dibilang pacaran juga nggak tahu ya, karena nggak ada tembak menembak kayak anak-anak alay pada umumnya gitu. Jadi tapi tahu-tahu dateng. Kenalannya gitu. di dalam penjara? Enggak, kenalannya di Jakarta. Oh, kenalannya di Jakarta. Tapi waktu kamu masuk dia rajin menjenguk. Ya. Seminggu berapa kali dia jenguk? Setiap besukan sih datang. Oh, setiap besukan datang? Tiap hari maksudnya? Enggak, seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali. Jadi setiap seminggu 3 kali dia datang. Padahal dia tinggalnya di Bali. Di Bali. Kamu yakin dia benar-benar tinggal di Bali? Yakin orang aku udah ke rumahnya. Aku tuh jangan gituin. Aduh, sampai basah tuh lihat. Ya Basah tahu. iya keringetan dia. Aku baru sekali duduk di sini sampai basah. Ya ampun. Ditanya soal kasus kemarin aja nggak sebasah ini loh. Dia tanya pacar langsung basah. Oke, kamu ke rumahnya yang di Bali? Oke baik. Kita akan kembali lagi. Kita ingin tahu sebetulnya kapan Nikita Mirzani akan segera melangsungkan pernikahan. Entar dulu, baru keren. Saya akan tetap hidup, Pi. Sebenarnya kita ingin tahu ya, kalau Nikita kan gitu, aduh lihat dulu deh belum tahu mau sekarang atau enggak gitu. Tapi kita juga pengen tahu sebetulnya si cowok ini keseriusannya seperti apa. Berdasarkan kesaksian seseorang berikut ini, kita lihat dulu tayangannya. Enak sekali. Wow. Keluarganya datang semua. Ada ibu, neneknya ya, ada saudaranya, ada tante-tantenya. Gak bisa dibahas. Ada rahasia lagi di dalam. Kayak enak. Aku kan ustad. Tadi sempat salat berjamaah aja sama calonnya di belakang saya. Penuh masjidnya tadi. Bahkan sampai di luar-luar juga ikut. Nah, itu jadi waktu ulang tahun kamu ya, Nikita ya. Undang ada Ustadz Maulana. Ya. Dia sholat berjamaah katanya. Iya. Bareng si R. Kita tanya sama Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dengar suara Pak Ustadz jadi berasa pagi-pagi daripada ini sore-sore, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya. Karos, kenapa Karos? Mau tanya Pak Ustadz, waktu itu datang ke ulang tahunnya Nikita di lapas di Pondok Bambu, ketemu siapa di dalam situ Pak Ustadz? Lengkap. Lengkap ya? Pak Ustadz. Katanya ketemu calon suaminya Nikita Mirzani juga Pak Ustadz. Ya iyalah, yang sapa aku juga. Yang nyapa siapa? Ya iyalah, calonnya. Oh cowoknya nyapa Pak Ustadz gitu ya. Kalau menurut Pak Ustadz gitu cowoknya ganteng gak sih Pak Ustadz? Alhamdulillah ganteng. Belanda Makassar kan? Cocok gak kalau menurut Pak Ustadz itu buat sama Nikita Mirzani? Insya Allah cocok. Insya Allah. Oke. Pak Ustadz katanya di dalam penjara itu Nikita Mirzani itu jadi lebih religius begitu Pak Ustadz? Iya. Lebih religi. Lebih religius. Katanya Nikita Karena Mirzani. alhamdulillah Nikita Ya. untuk diketahui, Ya. alhamdulillah Nikita nyanyi lagu Jilbab Putih. Kasidahan begitu ya Pak Ustadz ya? Kasidahan. Oh, begitu. Ya, jadi alhamdulillah perlu diketahui juga. Ya. Alhamdulillah kalau ditanya tadi gosip atau fakta Iya. tentang mertuanya Ya. disetujui oleh pihak keluarganya. Iya. Saya rasa disetujui karena Iya. calon ibu mertuanya hadir Di ulang tahunnya Nikita waktu itu. di ulang tahunnya Nikita. Wih. Karena acaranya di masjid, Iya. kan harus pakai kudung. Terus? Terbang saya jadi kudungnya. Oh. Wow. Terus waktu di ketemu di lapas itu kita cerita apa aja sama Pak Ustadz? Alhamdulillah ceritanya banyak, pengalaman selama di sana. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kita yang luar biasa positif. Ikut pengajian, ikut kegiatan, kegiatan-kegiatan yang positif di sana. Iya. Dan alhamdulillah alamin. Iya. Nikita sangat dicintai, disenangi orang-orang di lapas. Oh, temannya banyak Dan di dalam termasuk, sana ya? Yang kerja di sana. Oh gitu, termasuk yang kerja di sana juga dekat sama Nikita. Dia katanya dipanggil princess, betul begitu Pak Ustadz di sana? Benar, princess. Oke, dipanggil princess. Kenapa dipanggil begitu? Nah, kalau soal anaknya cerita nggak Pak Ustadz Niki? Jangan, kasihan kalau kita bicara tentang anaknya Nikita. Saya juga nangis. Oh, nangis pasti. Selama di situ pun pernah bercerita tentang ulang anaknya. tahunnya dihadirkan juga anak dari Nikita. Dan sempat nangis karena persoalan anaknya yang dibahas. Karena kita bahas juga tentang ulang tahunnya, masa depan anaknya. Mudah-mudahan kedepannya jadi baik. Amin. Ya, siapa sih orang tua yang mau dipisahkan dari anaknya? Iya, betul Pak Ustadz. Apalagi kan anak yang masih bergantung kepada ibu. Betul, dua-duanya ya. Oke, ini kita mau menyapa Pak Ustadz di sana. Pak Ustadz, terima kasih udah datang. Niki mau main ke rumah Pak Ustadz, WhatsAppin aku nomor alamat rumahnya karena ada sesuatu buat Pak Ustadz. Kemarin kan belum bisa nyelesain, nah sekarang udah keluar, jadi aku pengen main ke tempatnya Pak Ustadz. Aku nanti WhatsAppin kamu juga ya. Pak Ustadz, kembali lagi ke soal cowok itu Pak Ustadz ya. Kalau menurut Pak Ustadz, cowoknya itu cukup ini nggak sih Pak Ustadz? Agamanya bagus nggak sih Pak Ustadz? Agamanya bagus, alhamdulillah. Tahu dari mana Pak Ustadz? Tahu dari mana? Kan ikut sholat. Hah? Oh, sholatnya ikut. Belakang saya namanya Rian kan? Oh, ada waktu pengajian itu ada ya Pak Ustadz ya? Ada. Pak Ustadz nanti jadi itunya ya Ustadznya ya. Iya. Kan yang kemarin nggak bisa, yang sekarang bisa ini ya Pak. Iya, karena yang dulu waktu nikahnya jadi minta tamu di acara Islam Pindah. Waktu itu sebelum nikah dia bilang, Pak Ustadz gimana nih? Apakah aku bilang jangan pacaran nikah. Jadi kalau aku nikah Ustadz datang ya. Tiba-tiba aku tidak bisa datang. Pak Ustadz gimana sih? Nah kalau sekarang sarannya buat kita gimana Pak Ustadz? Nikahan anaknya. Iya. Aku dipanggil lagi, nggak bisa datang. Nggak bisa datang juga? Tidak bisa datang. Makanya yang ketiga ini aku dipanggil, tidak boleh, aku harus datang.
Oh, oke, yang selamatan. Makanya aku datang ke lapas. Oh, datang ke lapas waktu ulang tahunnya. Pak Ustadz, kalau saran buat Niki ini kan udah ada cowoknya nih Pak Ustadz. Apakah sebaiknya pacaran atau langsung aja Pak Ustadz kawin lagi gitu? Sebaiknya, karena aturan agama lebih percepat pernikahan supaya tidak banyak fitnah. Coba Pak Ustadz ngomong dong di TV. Suruh cepet gitu. Iya, ya. Buat Rian, yang Iya, Pak Ustadz, gimana? Langsung Pak Ustadz, gimana? Buat siapa? Buat Rian. Aduh, enak. Iya, buat Rian. Lagi nonton, kalau bisa cepat-cepat. Iya. Karena takutnya banyak fitnah. Oh, Iya ya. oke. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Betul Pak Ustadz. Betul ya. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Jadi berkah, mudahan bisa saling memberikan pengaruh yang baik satu sama lain dalam hidup rumah tangga gitu ya Pak Ustadz ini ya. kalau ibaratnya janda, maaf ya, yang itu lebih banyak fitnah. Oh, kalau kehidupan menjanda begitu ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung bersama Rumpi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz polos banget ya. Begitu Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu? Kalau kedepannya mau menikah lagi apa masih nunggu atau apa sih? Kalau mau menikah lagi mau lah. Mau ya? Masih muda. Syaratnya apa sekarang? Apa? Syaratnya? Nggak ada syaratnya sih. Yang penting Niki sih nggak muluk-muluk ya. Karena Niki sekarang udah punya 2 anak. Jadi harus sayang sama anak Niki. Dia harus terima segala kekurangan Niki. Kalau kelebihan kan pasti dia udah bisa terima. Ya kan, iyalah. gitu. Oke. Terus ya itu aja sih mau. Coba dong telepon lagi dong si kata Pak Ustadz namanya Rian. Nih ya. Coba. Aduh. Beb, angkat Beb, teleponnya Beb. Ya. Dia kayak lagi nelpon. Kalau dia sendiri sebenarnya serius nggak sih sama kamu? Kayaknya serius ya. Nggak tahu. Hah? Niki nggak tahu ya. Ya serius sih kayaknya. Jadi dia itu kan tiba-tiba minta dikenalin ke kamu begitu ya. Apa sih dia cerita nggak sih? Apa sih yang membuatnya pengen kenalan banget sama kamu? Yang nggak tahu Niki. Belum Niki tanyain Oh, sih. aku tanya deh sama dia ya. Dia kayaknya lagi di jalan. Hah, naik ojek juga? Ih, sehati banget sih. Lagi di jalan? Enggak, tadi dia minta izin sama aku kerja dulu ya. Dia bilang gitu. Oh iya. Oke. Di sini juga jadi di Bali ya sekarang ya? Di Bali, di Bali. Oh, di Bali. Oh, oke. Nah, kalau si Rian ini sudah dekat sama anak-anak? Udah. Udah deket ya? Alhamdulillah. Apa gimana tanggapan anak-anak kamu? Halo? Enggak. Enggak. Udah GR dasar. Kalau Loli gimana tanggapannya ke ini? Baik. Baik. Apa? Loli bilang apa? Bilang apa ya? Niki belum tanya sih. Belum tanya. Tapi dia ini aja fine aja. Ya fine Gampang dekat sama anak-anak ya? Iya. Oke. Ini ada foto-fotonya, ini foto-foto di mana sih? Baru keluar dari lapas itu? Ya, oke, baiklah. Kalau begitu kita akan ngobrol lagi ya. Masih ada ini? Rumpi kilat? Masih ada rumpi kilat. Sesudah ini jadi jangan kemana-mana. Kita suruh Niki memilih apakah A ataukah B. Setelah yang berikut ini tetap di Rumpi. Nikita Mirzani mah bukannya tak laku-laku ya, dia laku keras kayaknya ya. Oke Nikita, sekarang ini adalah rumpi kilat. Kamu pilih salah satu di antara 2 pilihan berikut ini. Oke, pilihan pertama, putus sama pacar atau masuk rutan lagi? Pilih, cepat. Aduh. Kan seandainya ya, kan Iya. kalau jodoh kan kita nggak ada yang tahu ya. Dia putus sama pacar lah. mendingan itu daripada masuk Iya. rutan lagi. Udah kapok kamu? Kalau masuk rutan harus pisah sama anak, Niki nggak Nggak bisa. tahan lagi ya, udah. Jadi kamu udah tobat ya? Ya. Udah nggak main jambak-jambakan lagi ya? Bikin sensasi dan kontroversi atau nggak bisa ketemu anak? Ini maksudnya apa? Pilih yang mana, kamu mending mana? Bikin sensasi dan kontroversi atau? Ya kontroversi aja lah. Iya gitu ya, oke. Banyak musuh atau sepi job? Kok gitu sih yang banyak jahat Milih banget. dong, milih. Ada nggak? Sepi job lah, tapi nggak mungkin sepi juga. Amin. Oke. Foto seksi atau main film panas? Terus main film panas apa dulu nih? Ya pokoknya panas lah, seksi juga.
Di foto apa di film? Foto seksi bayarannya murah, main film aja deh. Oke, baiklah. Jadi selingkuhan atau diselingkuhi? Jadi selingkuhan tuh lebih banyak tantangannya. Kamu udah pernah diselingkuhi belum sih? Aku diselingkuhin belum? Ya siapa yang mau selingkuhin aku? Emang kok kurang apa? Oke. Jawab dengan cepat ya Nikita. Ya. Liburan ke Thailand atau ke Filipina? Filipin. Udah beli tiket ya? Udah. Sama siapa mau perginya? Nggak tahu sama siapa aja lah. Kapan sih mau pergi ke Filipina? Perasaan aku nggak ngomong deh aku mau pergi ke sana. Kamu ngomong kamu lupa aja kali. Enggak, nggak pernah. Oh ya, aku mau ke Filipina ya. Hah? Mau ke Filipina ya sama Rian? Ya kalau memang ini sama dia ya pergi sama dia. Kalau ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nikita Mirzani. Susah. Udah bisa ditelepon gak sih, Rian? Dia? Udah. Apa dijawab apa? Mau telepon? Telepon gitu? Mau ngomong. Ya telepon ya. Tadi diangkat, dia bilang nggak dengar katanya gitu. Lama juga nih ngangkatnya ya Rian ya. Lu geter-geter deh biar dia kaget gitu. Ping, di ping. Ya, elah Rian. Ya udah nanti besok kita akan undang dia. Kalau diundang datang mau ya? Gak tahu aku. Kamu gak bisa memaksa dia datang kemari? Gak bisa. Oke, baiklah. Semoga Nikita Mirzani setelah keluar dari lapas ini rezekinya makin banyak ya. Amin. Langsung dapat jodohnya yang paling baik buat dia. Sayang sama anak-anaknya. Oke, Nikita terima kasih banyak sudah ada di sini ya. Aku mau titip salam dong buat siapa? Semua orang-orang rutan. Tunggu ya, Niki masih sibuk. Nanti Niki pasti datang ke sana. Oke. Terus buat Rian apa kamu ngomong apa buat Rian? Kita coba lagi besok ya. Jangan lupa besok hari Senin itu ada ada seseorang rahasia. Pokoknya seru. Kalau hari Selasa ada Pamela yang kita akan konfirmasi mengenai fotonya yang wow. Emang siapa Pamela tuh siapa? Duo serigala, fotonya toples. Aku pernah juga kan foto begitu. Serigala tuh siapa sih? Artis ya. Makanya jangan kelamaan di rutan, Bu, ya kan. Kita kan lagi toples. Sampai jumpa. Ya, tuh. Jumpa lagi di acara Ruby No Secret. Wah.